Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Shalom, saudara pelawan Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, ya, seorang ustadz mengatakan bahwa binatang itu punya agama, ya, kucing, kambing itu punya agama, saudara pelawan Tuhan. Mungkin saudara baru pertama kali mendengar ya kalau binatang itu punya agama. Saya juga ya baru kali pertama mendengar kalau binatang itu ada agamanya, rupanya. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, silakan tonton cuplikan video berikut. Bahkan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15, agama Kristen diperluas. Bukan hanya kepada manusia yang perlu dikristenkan, tapi semua makhluk harus masuk Kristen. Karena bunyinya, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil, bukan cuma manusia. Makanya Bapak Ibu kalau di rumah ada memelihara kucing, ya, melihara kucing, tolong diawasi betul itu kucing. Jangan sampai kucing itu jatuh ke tangan orang lain, didakwahi nanti kucing ibu bapak jadi masuk Kristen. Ya, jangan sampai kucing itu dimurtadkan. Ustadz ngada-ngada aja. Memangnya kucing itu Islam apa? Oh, Islam. Islam, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil adzab faman yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Matahari sujud, rembulan sujud, bintang-bintang sujud, gunung-gunung sujud, pepohonan sujud, binatang-binatang melata, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sujud Islam apa tidak? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ayat Injil mengatakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi ya, kambing-kambing juga harus dimurtadkan itu. Makanya dijaga itu kucing, jangan sampai. Saya lihat di rumah. Nah, itu dia videonya. Jadi saudara sudah dengarkan bahwa Ustadz Nababan berkata kalau ya kucing dan kambing itu dan juga beberapa binatang lain tadi punya agama. Ya, jujur saudara Tuhan, baru kali pertama saya dengar bahwa binatang itu punya agama. Yang saya tahu yang punya agama itu manusia. Ya, karena selain manusia, ya binatang itu tidak bisa beragama karena mereka hanya binatang, saudara Tuhan. Tapi rupanya kata Ustadz Nababan ya, binatang itu punya agama. Ya. Nah, saudara Tuhan, soal binatang punya agama itu sih ya urusan Ustadz Nababan lah ya. Saya tidak ambil pusing. Ya, terserah dia. Kalau dia berkata binatang punya agama selain manusia, ya itu urusan dia, itu haknya dia dan mulut-mulutnya dia. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita bahwa binatang itu tidak boleh ada agama ya. Tergantung kepada iman dan kepercayaan kita masing-masing lah. Cuman di sini saya mau luruskan satu hal, di mana Ustadz Nababan ini mengait-ngaitkan pernyataannya itu dengan Injil. Dan beliau mengutip Injil Markus pasal 16 ayat 15 kalau nggak salah.
di mana firman Tuhan berkata supaya kita memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, saudara Tuhan, ini perlu diluruskan dari seorang Ustadz Nababan. Ya, Ustadz Nababan tadi berkata bahwa binatang itu punya agama seperti yang sudah ditulis dalam Injil. Ya, dia mengutip Injil Markus pasal 16 ayat 15 ya. Ya. Saudara Tuhan, di dalam kekristenan sendiri binatang itu tidak punya agama, ya. Binatang itu tidak mengenal agama, ya, karena binatang itu tidak punya hati, tidak punya pikiran, yang ada insting, saudara Tuhan. Ya, jadi iman Kristen menyatakan bahwa hanya manusialah yang punya agama, yang tahu agama, yang mengerti agama. Kenapa hanya manusia yang mengerti agama menurut iman Kristen? Karena hanya manusialah yang dicipta seturut dan serupa gambar Allah. Ya, jadi selain manusia, ya, mereka dibentuk ya bukan serupa gambar Allah. Ya, tidak mirip dengan Allah. Ya, jadi hanya manusia yang mirip dengan Allah, yang serupa dengan Allah, yang punya roh Allah. Ya. Jadi binatang itu yang menurut iman Kristen tidak punya roh Allah, ya, hanya nafas hidup, itu beda. Sedangkan manusia, ya, terutama anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, memiliki roh Allah dalam hidupnya. Ya, jadi roh kita ini adalah roh daripada Allah sendiri. Ya, dan selain itu kita dicipta oleh Tuhan lain dengan binatang yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, kita dicipta, ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, kita dicipta langsung dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya dari tanah. Ya, dan perempuan langsung dibentuk dari tulang rusuk. Sementara kalau binatang atau tumbuhan-tumbuhan yang lain, Tuhan hanya berfirman, maka jadilah segala binatang yang dicipta oleh Tuhan. Ya. Manusia tidak. Tuhan langsung menciptakan manusia dari debu tanah. Jadi ada nilai plus penciptaan manusia dibanding penciptaan binatang. Ya. Lalu kalau kita bedakan manusia dengan binatang, ya, manusia punya pikiran seperti Allah, seperti Tuhan. Manusia punya hati. Manusia bisa memikirkan segala sesuatu. Manusia tahu yang baik, tahu yang jahat. Sementara binatang tidak punya pikiran, tidak punya hati, tidak tahu membedakan yang baik dan yang jahat, tidak tahu melakukan yang baik dan yang jahat. Ya, itu bedanya manusia dengan binatang. Jadi jelas ya, dari perbedaan-perbedaan ini kita boleh melihat bahwa sebenarnya ya menurut iman Kristen bahwa binatang itu tidak punya agama. Bagaimana mereka punya agama? Ya, bagaimana binatang-binatang punya agama sementara mereka tidak punya akal budi, tidak punya pikiran, tidak punya hati. Ya, binatang itu tidak bisa menyembah Tuhan. Yang bisa menyembah Tuhan itu hanya manusia. Ya, jadi yang beragama itu yang menyembah Tuhan, yang mampu, yang bisa menyembah Tuhan. Dan yang bisa menyembah Tuhan hanya manusia. Ya, ayam tidak bisa menyembah Tuhan, kucing tidak bisa menyembah Tuhan. Ya, binatang-binatang lain tidak bisa menyembah Tuhan. Hanya manusialah yang bisa menyembah Tuhan, yang mengenal Tuhan. Ya, binatang-binatang itu tidak mengenal Tuhan sama sekali. Ya, namanya juga binatang. Ya, jadi saudara Tuhan sangat salah besar kalau Ustadz Nababan mengait-ngaitkan Injil dengan pernyataannya bahwa binatang itu punya agama. Injil menyuruh kita memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ya, itu bukan berarti termasuk kepada binatang, tidak. Ya, karena bagaimanapun kita menyampaikan Injil kepada binatang, binatang tidak bakalan dengar, ya, binatang tidak bakalan tahu, ya, dan binatang tidak bakalan mengikuti Injil atau memuliakan Tuhan. Ya, saudara Tuhan, sebenarnya Injil Markus pasal 16 ayat 15 itu,
ya, menyuruh anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil itu kepada segala makhluk. Makhluk yang dimaksud itu adalah makhluk yang bisa memuliakan Tuhan, yang bisa memuji Tuhan, ya, makhluk yang bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa kita memberitakan Injil? Supaya kepada mereka yang mendengar Injil yang kita sampaikan itu, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka percaya kepada Kristus. Lalu kalau kita memberitakan Injil kepada binatang, ya, persoalannya binatang tidak bisa memuliakan Tuhan. Mereka tidak bakalan percaya ada Tuhan karena mereka tidak punya pikiran, mereka tidak punya hati, ya, mereka tidak punya moral untuk melakukan hal yang baik dan yang jahat, ya. Yang mereka punya hanya insting aja, ya. Sementara manusia bisa memuji Tuhan. Jadi tujuan Alkitab mengajak kita untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk itu sebenarnya, ya, untuk memberitakan Injil kepada manusia yang bisa memuliakan Tuhan, bukan kepada binatang-binatang. Tidak, saudara-saudara Tuhan. Ya, sekali lagi alasannya adalah bahwa kita disuruh memberitakan Injil kepada segala makhluk, makhluknya yang bisa memuliakan Tuhan. Siapa yang bisa memuliakan Tuhan? Hanya manusia. Ya, bagaimanapun kita berusaha memberitakan Injil, contohnya kepada kucing, supaya dia memuliakan Tuhan. Saudara, dalam Tuhan, saya katakan tidak bakalan mungkin. Itu mustahil, ya, mustahil. Ya. Dan kucing tidak bakalan dan tidak pernah dan tidak akan pernah, ya, memuliakan Tuhan karena dia hanya binatang. Ya, Injil Markus pasal 16-19 itu, ya, mengajak kita supaya kita memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada manusia, ya, supaya manusia ini, ya, memuliakan Tuhan, percaya kepada Kristus, tahu bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, ya, yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Itu tujuannya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya penjelasan singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin semangat di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.